Ibu bapak, apa saja kebutuhan dasar anak ayam di kandang supaya DOC bisa berkembang dengan baik? Anak ayam atau day old chick memerlukan 5 hal yang mendasar untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Di antaranya, pertama adalah ransum atau kebutuhan akan pakan dan nutrisi. Meskipun setelah ditetaskan DOC masih memiliki sisa kuning telur yang berfungsi sebagai sumber energi, namun pemberian ransum segera setelah DOC datang tetap penting untuk dilakukan oleh peternak. Tidak hanya sebagai sumber energi, namun juga pakan mempercepat penyerapan kuning telur sebagai sumber antibodi maternal dari induknya dan memicu perkembangan saluran pencernaan, sehingga pertambahan bobot badan di awal dan daging dada yang dihasilkan akan lebih tinggi. Kebutuhan kedua sebagai kebutuhan pokok budidaya ayam itu adalah air minum. Seperti halnya ransum, air juga sangat penting diberikan pertama kali saat awal kedatangan DOC. Teknisnya, pakan dan air itu sudah harus tersedia sesaat atau 1 jam sebelum DOC turun ke dalam broodingan. Jadi, dahulukan menyimpan pakan dan air ke dalam broodingan sebelum kita menurunkan anak ayam, sehingga saat ayam turun ke ruang broodingan, suhu sudah hangat, ayam pun akan langsung mengkonsumsi air dan pakan dengan sendirinya, sesuai dengan insting ayam melihat, menginjak, dan juga mencium aroma pakan. Konsumsi air minum ini berbanding lurus dengan konsumsi ransum. Maksudnya, jika ketersediaan air minum kurang atau kualitasnya tidak baik, misalnya suhu air terlalu panas, airnya kotor, atau terlalu asam rasanya, maka konsumsi air minum ayam pun akan turun. Demikian pun dengan konsumsi ransumnya. Jikalau ayam sedikit minumnya, maka otomatis konsumsi pakannya akan sedikit pula. Lain hal, jikalau konsumsi minumnya bagus, maka tingkat konsumsi pakan anak ayam pun akan sangat baik. Ketiga, kebutuhan dasar budidaya anak ayam itu adalah pemanas atau suhu panas. Seperti halnya kita ketahui bahwa ayam umur di bawah 4 hari, sistem termoregulatornya atau sistem pengaturan suhu tubuhnya belum berkembang secara optimal. Ditambah dengan belum tumbuhnya bulu, sehingga DOC akan rentan terpengaruh oleh suhu lingkungan, terutama suhu dingin. Akibatnya, anak ayam lebih memilih bergerombol saat dia kedinginan, sehingga mereka berhenti beraktivitas, berhenti makan, berhenti minum, sehingga akan lemah dan stres. Akibatnya, tumbuhnya menjadi lambat dan akhirnya rentan terhadap serangan penyakit. Mengerti akan hal ini, maka kebutuhan pemanas bagi DOC haruslah terpenuhi dengan maksimal. Salah satunya dengan menggunakan pemanas yang ideal. Adapun suhu brooding atau suhu pemanas untuk anak ayam di minggu pertama
usahakan suhu dalam broodingan mencapai suhu kisaran antara 32 sampai 34 derajat Celcius. Merata di setiap titik, baik di tengah, di pinggir kandang ataupun di pojokan kandang. Bil khusus untuk kandang closed house. Adapun untuk kandang open house yang menggunakan pemanas kayu bakar misalkan, maka pemanas di dekat sumber pemanas tentu akan lebih panas. Tetapi di pojok-pojok kandang, perhatikan jangan sampai kedinginan. Maka usahakan gunakan sumber pemanas yang bisa menghangatkan ruangan kandang secara merata, sehingga ayam akan lebih nyaman dan menghasilkan pola tumbuh yang baik. Keempat, dasar kebutuhan budidaya ayam boiler ataupun pejantan itu adalah pencahayaan atau penerangan di dalam kandang. Pencahayaan merupakan sumber stimulasi yang kuat dalam meningkatkan produktivitas ayam. Adanya cahaya akan mendorong ayam untuk selalu mengkonsumsi ransum. Cahaya juga berperan merangsang kelenjar tiroid untuk mensekresikan hormon tiroksin yang berfungsi meningkatkan proses metabolisme sehingga memacu pertumbuhan anak ayam. Kebutuhan pencahayaan di dalam kandang pada masa broodingan sekitar 10 sampai 20 lux meter atau sekitar 20 sampai 40 watt per tiap 10 meternya. Jadi usahakan penerangan di dalam kandang pun harus diukur. Jangan asal ada lampu penerangan, karena perlu diketahui penerangan di dalam kandang akan sangat berperan penting terhadap pola tumbuh anak ayam. Penerangan yang buruk di dalam kandang ayam mengakibatkan kurang aktif dan telat melakukan konsumsi makan dan minum. Sebaliknya, penerangan yang bagus membuat ayam lebih aktif sehingga terangsang melakukan kegiatan makan dan minum dengan baik. Awalnya, cahaya atau pencahayaan di dalam kandang diberikan selama 24 jam. Sekitar 1 hari pertama sampai 3 hari pertama. Kemudian sebaiknya dilakukan pengurangan pencahayaan sebanyak 2 jam setiap minggunya, sejalan dengan pertambahan umur ayam. Dengan catatan, tidak boleh memadamkan lampu di dalam kandang lebih dari 4 jam secara berturut-turut, karena hal ini akan mengganggu pola metabolisme dan pertumbuhan ayam. Pengurangan pencahayaan ini di dalam kandang atau perlakuan lighting system atau pemadaman lampu di dalam kandang pada saat malam hari, pada waktu-waktu tertentu, dan usahakan pada waktu yang terbiasa. Misalkan, kalau kita melakukan pemadaman terbiasa selepas maghrib, maka selanjutnya dilakukan selepas maghrib. Dan kalau biasa melakukan selepas isya, lakukanlah waktu yang sama, supaya secara insting ayam mengetahui kapan dia siap-siap untuk menghadapi gelap dan kapan dia siap-siap melakukan tidur atau istirahat dengan nyenyak. Kalau tidak berkesinambungan waktunya, maka ini akan mengacaukan
pola insting kebiasaan ayam. Maka saran kami, biasakan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, tidak berubah-ubah, supaya ayam bisa menyesuaikan terhadap kebiasaan perlakuan di dalam kandang. Gelombang warna cahaya lampu yang direkomendasikan adalah warna cyan atau biru hijau. Hal ini agar bisa memicu pertumbuhan anak ayam. Warna cyan ini bisa diperoleh jika kita menggunakan jenis lampu neon. Tetapi bila tidak ada, maka cukup dengan penerangan lampu yang biasa kita lakukan di dalam kandang secara umumnya. Kemudian, kebutuhan budidaya ayam yang kelima adalah udara. Pemenuhan kebutuhan udara di sini berkaitan dengan pengaturan sistem ventilasi agar udara di dalam kandang bisa bersirkulasi dengan baik atau berganti dengan baik. Sirkulasi udara yang baik akan mengurangi bau amoniak dan gas berbahaya lainnya. Pengaturan sirkulasi udara ini dilakukan dengan mengatur buka tutup tirai kandang untuk kandang open house atau kandang terbuka. Namun untuk kandang closed house ini bisa dengan menggunakan pengaturan timing kipas atau blower, pengaturan hidup dan mati blower di dalam kandang, atau lebih dikenal dengan istilah sistem intermittent, yaitu sistem menghidupkan kipas blower di kandang closed house yang dihitung sesuai dengan jumlah populasi dan bobot ayam yang ada di kandang, serta dengan memperhatikan berapa kapasitas kipas yang kita gunakan di dalam kandang. Sehingga dengan hitungan tersebut akan diketahui kebutuhan minimal atau kebutuhan ideal kipas hidup di dalam kandang, sehingga ayam merasa nyaman, tidak pengap ataupun tidak merasa kekurangan oksigen. Demikian pun pengaturan tirai ini harus dikondisikan dengan keberadaan kondisi di luar kandang untuk kandang ayam open house. Pada musim hujan dan cuaca sangat dingin, pasang tirai tambah atau rangkap tirai. Pada masa brooding ada baiknya menggunakan tirai dalam. Tujuannya adalah untuk melindungi DOC selama masa broodingan supaya tidak terjadi kedinginan. Selain itu, jangan pernah menutup kandang brooding secara keseluruhan atau ditutup seluruhnya tanpa memiliki sedikit pun celah untuk pergantian udara. Kenapa? Karena hal ini bisa menyebabkan kandungan oksigen di dalam kandang berkurang dan gas amoniak atau gas CO2, karbon dioksida, hasil daripada pernapasan ayam itu akan meningkat. Akibatnya, sistem pernapasan ayam di dalam kandang akan terganggu. Jadi, baiknya tetap sediakan celah ventilasi bagi ayam di kandang open house dengan cara membuka bagian atas dinding dengan cara membuka bagian atas tirai dinding kandang sesuai dengan kebutuhan saja.
Misalkan dilakukan observasi dibuka 3-5 cm, kemudian bertahap ditambah sesuai dengan kebutuhan oksigen di dalam kandang. Sehingga nanti akan diketemukan berapa besar ukuran ventilasi yang ideal yang dibutuhkan oleh ayam. Karena terlalu kecil di dalam kandang menjadi pengap dan terlalu besar pun ventilasi yang diberikan itu akan menjadikan hangat di dalam kandang menjadi hilang atau keluar, terbawa udara. Maka dalam hal ini perlu ketelatenan, keuletan, dan juga kepiawaian peternak dalam menentukan berapa besar ventilasi tirai kandang yang dibuka saat ayam pada masa broodingan. Tentu pada kandang yang satu dengan yang lainnya akan ditemukan hal yang berbeda. Tidak mengapa, yang penting ayam di dalam broodingan tetap merasa nyaman, hangat tercapai, dan juga tidak pengap. Demikian 5 hal utama sebagai prasyarat budidaya ayam yang baik dan benar. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu peternak dimanapun Anda berada. Sedikit ilmu yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk menjalin silaturahim, silahkan yang mau berkomentar masuk di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi paling awal mendapatkan tayangan konten kami berikutnya. Dan bila dirasa ada manfaatnya untuk yang lain, silahkan konten ini di-share ke teman kerabat Anda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.